Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 pencinta, subscriber, pemerhati channel Pak Gaul yang budiman, di mana berada, yang di Saudi Arabia, yang di Jeddah, yang di Palestina, yang di Filipina, yang di Jerman, New Zealand, Jepang, Korea, Thailand, Taiwan, Singapura, Brunei, Darussalam, Malaysia, dan di Indonesia. Mudah-mudahan semua diberi kewilujengan, keberkahan, keselamatan senantiasa. Kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang lagi ada masalah dalam kehidupannya, mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik menurut Allah. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, seperti sering kami sampaikan, apabila kita mendapat suatu bala musibah atau sesuatu yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita, senantiasa kita introspeksi diri. Jadi ceritanya Allah itu sayang sama kita. Kalau kita selalu menjauh dari Allah, mungkin gampangannya kita banyak dosa. Kadang-kadang Allah itu menegur kita, menghukum kita lewat satu bala musibah, entah itu penyakit, entah itu masalah keluarga atau masalah kehidupan yang kadang-kadang rumit untuk menyelesaikannya. Solusinya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertobat dengan tata yang benar. Testimoni daripada rekan-rekan yang sudah ada satu kendaraan dengan kami, alhamdulillah, dengan mengaku salah, mengaku dosa kepada Allah dan bertobat menjalani amaliyah seperti apa yang kita amalkan. Yang satu kendaraan dengan kami, alhamdulillah, pelan-pelan masalah itu teruraikan, terselesaikan. Yang memberi masalah itu juga Allah, yang menyelesaikan itu juga Allah. Nah sekarang apabila sudah diberi keringanan, sudah diberi kesembuhan dari penyakit, yang sudah diberi masalah dari kerumutan dulu, ya itu anugerah rezeki dari Allah. Makanya disyukuri, syukurnya dengan tata cara tambah taat beribadah kepada Allah. Demikian kira-kira pesan-pesan yang sering kami ungkapkan, baik ketika kami live pikiran kalau malam Selasa dan Jumat itu. Mudah-mudahan rekan-rekan dari jauh yang pernah ke sini dan aku sampaikan itu adanya, tidak kami ada-ada, karena itu juga merupakan pengalaman nyata dari apa yang saya alami sendiri dan juga rekan-rekan jamaah di Padepokan Gaul ini. Makanya amalkan dengan ikhlas, semangat, istiqomah. Hambatan apapun, berat apapun, jalani, istiqomah saja. Iblis memang tidak senang kalau orang itu kembali bertobat kepada Allah. Begitu ya Mas Dis ya? Iya. Nah ini contohnya, ini tambah ganteng, tambah glowing. Contohnya banyak, ya kan? Yang di sini cuma ya belum sempat kita bikin konten. Pemirsa, kali ini kami mohon izin masih kembali seputar Nusantara. Dulu kembali ke masa lalu, saya masih kecil, saya sering mendengar cerita dongeng-dongeng tentang raja-raja masa lalu. Ini kembali lagi ada juga sosok legenda atau apa, saya kurang tahu. Bahkan legenda ini sempat menjadi sebuah grup musik, sempat menjadi sebuah organisasi atau apa, yang intinya dalamnya semua itu adalah kelompok kaum Hawa isinya. Siapakah tokoh yang melegenda ini? Yaitu Ken Dedes. Seperti bolak-balik selalu saya mencoba mengkaitkan bahwa kehidupan kita manusia ini berdampingan dengan makhluk gaib, yang kadang-kadang makhluk gaib itu yang hidup pada masanya bisa bercerita tentang hal ehwal tentang tokoh manusia tersebut. Kali ini pemirsa, Ken Dedes itu entah hidup di zaman siapa dan bagaimana keadaannya, saya kurang tahu. Yang ku tahu, yang saya dengar dari golongan manusia ketika bercerita Ken Dedes, itu beliau adalah seorang yang cantik, sehingga kadang-kadang karena kecantikannya itu sampai bawa banyak
masalah atau bagaimana lah, itu yang sering kita baca di buku atau baik ceritanya. Kali ini mohon izin ingin menghadirkan makhluk gaib yang sekiranya diizinkan untuk bercerita hal ehwal siapakah sebenarnya Ken Dedes ini. Mudah-mudahan diizinkan dan bercerita mana yang boleh diceritakan, mana yang tidak, karena itu semua mengandung rahasia Allah. Dan kali ini memang seperti yang saya katakan kemarin-kemarin bahwa satu demi satu misteri-misteri di Nusantara ini sudah saatnya untuk terungkap. Kali ini saya temani mediator saya Mas Titis ya, yang kita kehidupannya pernah kita konen juga waktu itu. Siapa Mas Titis? Siapa ganteng aja loh. Kamu nggak salam-salam sama pemirsamu? Silakan. Sarang hiu apa itu? Para pemirsa, semoga menyimak konten kali ini ya semakin menambah keimanan kita kepada Allah gitu. Dan apa pesan-pesan yang disampaikan Mbak Yasin, semoga saja membuka pintu-pintu hati para pemirsa yang menonton. Ya seperti itu saja, dan semoga para pemirsa yang sudah membeli produk-produk dari Al-Husa ini yang sudah didoakan oleh beliau semoga mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Amin. Itu saja, cukup Mbak Yasin. Terus ada yang pesan sarang hiu ini. Sarang hiu apa sarang hiu itu? Kalau sarang hiu itu artinya I love you kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya, kalau ini itu bahasa Korea atau mana? Begitu banyak bingung sampean ya. Bercanda pemirsa, kita kenyataannya dulu kita banyak masalah berat sekali kita hadapi Mas Itis ya. Iya. Dengan kita pasrah kepada Allah dengan amalnya alhamdulillah semua terkuat demi satu. Ijab itu ternyata itu Allah sayang sama kita biar kita kembali mendekat kepada Allah. Paham ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Tis. Iya. Akan saya hadirkan, mudah-mudahan manfaat. Siap ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, sekiranya diizinkan makhluk gaib yang untuk bercerita tentang Ken Dedes. Saya sih nggak tahu siapa itu Ken Dedes. Sekiranya ada makhluk gaib yang diizinkan untuk datang ke sini dan masuk ke mediator ini untuk bercerita soal Ken Dedes, aku mohon hadirkan yang asli ya Allah. Jangan yang palsu atau penyusup, biar tidak memberi cerita yang salah soal Ken Dedes. Apabila penyusup atau yang ngaku-ngaku, aku mohon jangan diizinkan masuk ke sini. Kalau memang tidak izinkan, tidak usah ada yang hadir ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Aku mohon makhluk gaib yang diizinkan untuk datang ke sini bercerita soal Ken Dedes. Aku mohon hadirkan ke sini ya Allah, yang asli ya Allah. Ngaku penyusup hancur sebelum datang ke masjid ini. Aku mohon gaib yang mau bercerita soal Ken Dedes hadir ke sini. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok seperti cewek ini? Iya, saya perempuan. Kalau gitu saya pakai jilbab seperti mediatornya. Enggak usah, enggak apa-apa. Allahu Akbar. Iya, Kamu tahu tentang saya apa? Tentang saya ini apa? Tahu lihat? Lihat nggak tentang saya? silakan. Kamu kalau buang persikonya? Potong-potong saya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya kurang sopan. Iya, tidak apa-apa. Sebelum panjang lebar kita bicara, biar lebih akrab, saya manggil apa sama sampean ini? Saya duduknya gini saja ya. Iya, gimana? Malu. Malu? Mau duduk seperti perempuan gitu? Nggak capek nanti mediatornya. Duduk gini aja lah, biar enak. Gitu. Biar sesuatu yang kau masukin enak gitu loh. Ya Tidak apa-apa. Kalau perempuan duduk begini biasanya kan? Saya mau kayak gini. Jangan, nggak usah tak izinkan kayak gitu. Nggak kasih yang kau masukin ini. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya. Jangan ngefek. Ya, terima kasih. Biar akrab sama sampean apa ini? Enggak mau krem ya, dibatas agak jauh ya. Iya. Kamu sampean apa? Panggil saja. Mbak Dewi. Mbak Dewi. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Iya. Sebelum saya berbicara panjang lebar, soal tujuan saya memanggil, bukan memanggil ya. Mohon izin agar Anda di kesini
ceritakan dulu sama ini golongan apa dan bagaimana prosesnya kok sampai diizinkan untuk datang ke sini untuk membuat suatu cerita. Cerita dulu siapa ada? Silakan cerita. Iya, saya akan bercerita. Saya itu salah satu penghuni kayangan. Saya ditugaskan oleh salah satu malaikat beliau. Itu ada yang datang ke kayangan menemui saya. Kan saya dulunya salah satu yang yang menemani Ken Dedes waktu di dunia. Jadi saya tahu semuanya. Gitu. Dan saya diizinkan untuk bercerita panjang lebar. Dan saya sendiri itu asli penghuni kayangan. Dan alhamdulillah sekarang bisa hadir ke sini. Alhamdulillah. Gitu. Oh, jadi Anda ini Mbak Dewi asli penghuni kayangan. Kalau aku boleh tahu, aku lama tidak dialog sama orang kayangan. Kayangan itu terdiri siapa aja sih tinggal di sana? Ceritakan. Banyak sekali. Ya, penghuni kayangan ya yang pertama itu dari kalangan raja-raja, raja-raja terdahulu, raja-raja Jawa, raja-raja India, semuanya ada di kayangan. Dan juga ada golongan ruh manusia yang mempunyai darah kayangan. Ya, selain itu ada juga golongan jin yang merupakan keturunan dari kayangan juga. Oh. Gitu. Terus Mbak Siti golongan apa ini? Dan juga ada itu golongan jin yang disebut manusia itu golongan yang sangat sakti. Dahulu itu disebut para dewa-dewa. Itu juga bertempat tinggal di kayangan. Terus? Dan ada juga seperti saya ini. Dadari. Dadari itu cantiknya. Nggak usah genit. Mateng aku. Kamu golongan apa? Kalau saya golongan ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Berarti kayangan itu penghuninya golongan roh sama jin ya kalau gitu ya. Secara umum ya. Secara roh itu adanya golongan raja, dari golongan-golongan. Terus sampai kok roh tinggal di kayangan bagaimana ceritanya? Awalnya. Dulu kan saya semasa hidup di dunia, saya itu dulu masih keturunan dari kerajaan Majapahit. Subhanallah. Terus? Putri dari seorang ratu yang sangat terkenal. Tidak perlu saya sebutkan ibu saya. Nah, setelah saya meninggal, saya tinggal di kayangan. Gitu. Dan setelah saya di kayangan, saya mendapatkan tugas lagi, yaitu menemani seorang putri yang sangat cantik yang bernama Ken Dedes. Gitu. Bentar saya ulangi. Ini kalau kamu bohong terbakar loh ya. Silakan. Tadi Dewi bilang bahwa kamu adalah keturunan daripada salah satu raja Majapahit. Sedangkan pengetahuan saya, Ken Dedes hidupnya sebelum Majapahit. Ayo ngomong kamu. Bukan. Bukan. Bagaimana? Ceritanya benar. Ken Dedes itu aslinya hidup setelah kerajaan Majapahit, setelah ibu saya. Ya benar kamu. Iya. Tapi ceritanya kan seperti itu. Kalau di dunia manusia, itu semua terbolak-balik. Begitu yang. Kok bisa bolak-balik begitu? Ya memang kenyataannya begitu. Kamu kalau bohong terlanjang loh di sini loh kamu loh. Silahkan saja. Ya Allah, kalimat dia cerita dusta telanjang di sini. Wallah. Ya enggak apa-apa ya. Ini karena di dunia manusia ini kan yang aku ceritakan soal Kades itu ada dari hidupnya sebelum Majapahit kalau nggak disuruh kan. Adanya kain arok segala macam itu. Betul itu seperti itu. Ya nanti saya akan bercerita. Oke, jangan takut aku udah marah. Karena di gue bukan banyak tipuan. Saya akan bercerita. Apa? Kerajaan Majapahit itu kan ya lama sekali menguasai. Gitu. Dulunya. Ya Majapahit sendiri kan ya
pendirinya. Dia salah satu keturunan dari Prabu Anglingdarma. Gitu. Prabu Anglingdarma sendiri. Kalau di dunia manusia taunya kan ya itu masih di bawah Majapahit. Padahal itu beliau itu leluhur daripada raja-raja Jawa sebetulnya. Oke, ya soalnya Dharma kita bahas nanti ya. Itu. Jangan ditikin saya. Maksud saya itu pemahaman manusia itu kadang ada yang salah. Begitu. Mbak Dewi mau minum apa di sini? Masa mau ngopi sama rokok? Jangan. Apa maunya? Baru sendiri lah, minta dari kayangan baru sendiri. Ya sudah. Saya nggak tahu, saya nggak apa-apa udah baru perempuan. Tolong kasihkan jus apel sama jus jambu sama susu. Kemenyek. Ya sudah. Terima kasih. Bismillah. Ya, saya tahu. Iya. Ingatkan lah. Tak cipel kapok gue malah. Kamu kok geni? Iya dong, kan ganteng soalnya kan. Iya kamu ganteng. Kaget. Allah. Kalau lihat cewek cantik itu mau nyembunyi malah sih rasanya itu. Ini nggak mau krim nggak boleh ya. Nggak boleh. Alhamdulillah. Terus ini. Ya soal kamu udah cerita. Terus hal ihwal kamu kesini masuk Islam, masuk Salam. Berarti Muslim sudah kan? Sudah. Gimana prosesnya kaum Muslim? Coba ceritakan. Kalau saya setelah tinggal di Kayangan itu kan sekitar berapa tahun ke belakang seluruh penghuni Kayangan kan ya dimuslimkan oleh beliau Sang Hyang Nurcaini Nirwana gitu. Saya juga ikut waktu itu. Gitu. Ya. Jadi sama sampean ini seperti cerita-cerita kayangannya orang Kayangan yang lain, Poso Gunung itu semua diislaman oleh beliau yang Nirwana gitu. Ya, kalau yang penghuni Kayangan itu langsung di Kayangan. Kalau yang lain itu dipanggil di tempat yang lain, jadikan satu. Gitu. Jadi kalau toh proses beliau mengislamkan Kayangan kayak apa? Coba ceritakan. Ya, semua penghuni Kayangan itu dipanggil. Seluruhnya. Yang paling susah dulu ya penghuni Kayangan 4. Ya. Itu kan ya isinya ya kelompok para jin-jin yang mempunyai keilmuan tinggi dulunya. Yang disebut golongan manusia itu para dewa. Terus semua kan ya dulu tidak ada yang berani, tidak ada yang mampu menundukkan penghuni Kayangan 4. Tapi dengan hadirnya beliau Sang Hyang Nurcaini Nirwana, semuanya mau tunduk, mau ikut menjadi pasukan beliau itu, mengikuti beliau, diislamkan, ya sekalian dilengkapi lah begitu, mengikut beliau, begitu intinya. Dilengkapi pakai apa? Ya kalau dulu ada penghuni Kayangan kan sudah ada yang Islam, tapi kan ya Islamnya masih separuh gitu. Nah semenjak beliau hadir itu kan ya semuanya langsung diislamkan penuh. Semuanya. Gitu. Secara kalau bahasa manusia itu secara syariat dan hakikat atau gitu. Iya. Ya. Dulu pemahaman saya dulu baru syariat saja, sekarang hakikat gitu ya. Iya. Sebelum Kayangan ya, ini ngomong soal Kayangan dulu lah, saya kan nggak tahu apa-apa toh. Hanya sekedar mau tahu soal Mbak Dewi yang tinggal di sana. Mbak tinggal di Kayangan berapa? Saya. Saya tinggal di Kayangan 7. 7. Emang ada berapa lapisan Kayangan itu? Banyak. Banyak. Jangan saya sebutkan. Nggak usah ya, nanti malah bingung ya. Iya. Keadaan Kayangan sebelum ikut beliau kayak apa ceritanya itu? Ya begitulah. Ada yang suka perang sendiri, ada yang suka main-main sendiri. Ya intinya waktu itu Kayangan ya kurang begitu tentram, kurang begitu damai, saling sikut, saling berperang.
Ya kami sebagai bidadari kan ya kurang begitu nyaman. Setelah beliau hadir mengislamkan seluruh penghuni kayangan, ya alhamdulillah kayangan menjadi teratur, menjadi nyaman, dan tidak membuat permusuhan begitu. Oh begitu. Sekarang sudah damai juga di kayangan. Ini kembali tadi Mbak mengatakan sebelum beliau mengatur kayangan, tadi Anda mengatakan sudah ada kelompok yang Islam tapi Islamnya baru syariat saja gitu ya. Adakah dari golongan yang sana? Disebutkan? Dari Nusantara. Ada enggak dari golongan kayangan yang sudah Islam sebelum beliau naik mongsai kayangan? Ya waktu itu ada. Ya masih 1-2 dan itu tidak perlu saya sebutkan gitu. Kenapa nggak disebutkan? Ya boleh. Aku tahu orangnya. Jangan. Aku tahu. Jangan. Jadi bilang yang alam manusia dibilang wali di dunia ini. Iya itu. Betul. Udah nikah sama dari sana sekarang dia beliau. Belum. Beliau lagi fokus itu mengajar. Berdakwah. Sudah berani keluar dari hutan. Ya sedikit. Loh, kan itu pernah beliau untuk berjuang di sana, dakwah. Udah ya. Nah, sekarang saya sudah berani mulai sedikit-sedikit. Ya tapi kan yang lain udah muslim semua ikut beliau kan nggak repot kan cara berjuangnya kan? Iya. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Selamat datang di sini. Ada temanmu nggak di sini orang kayangan? Cari? Ada. Di mana? Di botol itu? Bukan. Di mana? Itu di dalam. Dalam mana? Dalam botol? Bukan. Kenal kamu sama dia? Tahu saya. Pernah kelahi dulu kan? Ya. Pernah kan? Kelahi. Pernah kelahi kan? Bukan kelahi. Apa rebutan cowok kan? Iya. Yang kamu rebutan siapa yang kamu rebutkan? Ayo. Tuh. Kamu. Siapa buat rebutan dulu? Yang kamu masukin ini? Tuh. Yang kamu masukin ini? Nanti ini. Di dalam. Lucu jadi kayak jadi mendel ya. Allahu. Kamu udah Islam kan? Saya Sudah ikut beliau kan? sudah. Jadi saya bilang Allahu sering juga. Ya sering. Coba Allahu juga. Allahu. Terus balikannya Allahu Akbar. Itu kan. Berarti sama yang di sini gitu ya. Iya. Tambah cantik aja lu, Wi. Lalu Aku ngantri ya ini ya, nunggu kamu sih, Wi ah. Jangan, istrinya. Akhirnya istri kamu ada teman saya itu. Maksudnya? Kamu tuh ada-ada. Baru keluar. Kenapa? Sini main sama aku. Ya nanti kamu kan juga sama saya. Sekalian saja sama istrimu. Masukkan tubuh siapa? Tuh, nggak apa-apa. Kok jauh usah, kasihan. Dia baru sibuk masak. Ini Mbak Dewi Nanti ya? saya bantu masak juga mau. Boleh, tidak apa-apa. Aku jadi malu nih. Kamu mau semuanya. Iya dong. Jangan. Udah, jangan macam-macam, nanti lebih banyak ganggu. Iya. Oke, selamat datang. Jadi hal ilwal Anda masuk ke sini. Aku mau membuat konten ini tak siarkan di dunia manusia. Silahkan YouTube itu saja. pernah lihat kamu kan? Nah, aku ingin tahu hal ihwal soal yang katanya ada putri cantik namanya di dunia manusia namanya Ken Dedes. Aku juga bingung apa itu Ken Dedes, sampai ada grup musik namanya Ken Dedes. Ada juga lainnya Ken Dedes perempuan semua. Berarti kan hal ihwal sangat mengidolakan, sangat mengidolakan sosok Ken Dedes itu kan begitu. Coba Mbak Dewi, kalau memang Anda yang diizinkan datang ke sini untuk bercerita soal Ken Dedes, aku mengharap, memohon pada Anda untuk bercerita dari awal sampai akhir. Apa yang boleh Mbak Dewi ceritakan, silakan ceritakan. Yang nggak boleh, jangan diceritakan. Silakan, monggo sambil minum susu, mas jus kopi. Ya, saya sambil minum. Ya, ramah dulu. Ya, saya ambil cerita ya. Ken Dedes itu lahir dulu. Itu lahir dari seorang bidadari dan juga seorang raja. Dan seorang Ken Dedes lahir
Itu semasa kecil itu kehidupannya itu bukan menjadi ratu, menjadi orang biasa. Sejak kecil hingga menginjak remaja. Setelah itu ada seorang raja. Setelah dia dewasa, ada seorang raja yang menyukai seorang Kendedes. Dan raja itu memang mempunyai darah keturunan Kayangan. Dan akhirnya mereka itu menikah. Nah, setelah menikah kan dia punya anak. Ya, anaknya tidak perlu saya sebutkan. Tapi kalau Kendedes di dalam cerita manusia itu kan mempunyai suami. Suaminya dibunuh. Dan Kendedes direbut oleh orang yang membunuh suaminya. Itu tidak benar. Gitu. Dan seorang Kendedes itu memang sangat cantik. Saya saja ini kalau cantik aslinya. Ada yang mau kamu tanyakan apa tidak? Ya terus cerita yang kamu bercerita, nanti aku tanya setelah selesai kamu. Saya sedikit-sedikit saja ceritanya. Oh, suka sedikit ya? Iya. Cerit-cerit gitu ya? Bukan kamu. Contohnya banyak. Boleh dari awal sampai akhir gitu loh, aku tak menanyakan sesuatu yang nggak saya paham. Nanti saya nggak bisa minum lagi. Oh, Sedikit-sedikit saja. iya. Tambah cantik aja, pipi tambah merah lagi pipinya itu. Oh, ya Allah. Coba wujud manusia kayak apa? Baunya wangi lagi kayak gini. Subhanallah. Kamu ini masih ada kok. Apa? Masih punya 3, masih kurang saja. Saya? Iya. Ya enggak kurang aja. Kalau yang mau apa boleh buat kan? Kamu. Kasihan yang lain itu. Kenapa? Belum dapat jatah mereka. Kan banyak di dari kayangan seperti kamu juga. Banyak. Nah iya Pak. Dan mereka belum tahu turun. Oh belum boleh turun. Kenapa? Nyari wadah. Yang pertama ya belum ada tempatnya. Yang pertama. Yang kedua juga. Ya nanti kalau sudah seperti istrimu mengikuti kamu. Nanti ya lama-lama ya akan masuk sendiri. Oh gitu. Terus kamu juga ya? Iya. Kamu ini ngantri ya? Saya. Ngantri. Mencari jasad yang bisa kamu masukin gitu ya? Iya. Ya udah. Jadi gini, pertangkapan saya seperti udah kamu ceritakan tadi. Jadi semua cerita yang selama ini orang ceritakan itu maaf, bukan keputusan saya ya. Seperti timbul pembunuhan sampai merebut itu nggak benar ya. Tidak benar sama Itu ya Bu, itu dari mana cerita itu? Dari bisikan siapa? Bisikan iblis kan sangat kuat. Saya akan mengupas sedikit. Kenapa kok manusia Jawa itu sangat kental sekali dengan keilmuannya? Ya, karena dari dulu leluhur Jawa, dari yang paling atas itu kan ya, dulunya mengikuti salah satu yang bernama Syed Anwar itu. Padahal itu kan ya bukan Syed Anwar sebetulnya kalau memang manusia itu tahu. Jadi tertipu daya. Oh gitu. Manusia kan ya terlalu mengikuti bisikan. Bisikan jelek saja diturutin. Dan tidak pernah menimbang dengan hatinya. Maunya menimbang yang memakai akalnya saja. Gitu. Oh jadi intinya selama ini banyak kisah misteri tanah Jawa yang dibelokkan oleh iblis gitu ya? Iya. Dan iblis itu menguasai setiap manusia itu untuk buat cerita gitu ya? Iya. Karena power negatifnya sangat kuat sehingga orang yang tidak apa-apa percaya gitu aja gitu ya? Ya langsung percaya. Itu. Dan Mbak Dewi yang dulu menemani Kendedes dari kecil berarti menemani sama Kendedes ya sampai? Ya dari kecil. Saya sebetulnya itu sama Kendedes. Saya kan setelah meninggal langsung ke Kayangan. Ya Kendedes juga ada darah dari saya juga. Oh gitu. Langsung nyambung. Dan kenapa? Kok Kendedes? Saya tadi menyebutnya dari kerajaan Majapahit. Ya memang waktu itu Majapahit yang paling pertama kali. Kamu tahu siapa rajanya? Enggak tahu saya.
beliau itu ya Raden Wijaya. Raden Wijaya, terus? Raden Dedes itu kan ya masih mengalir dari Raden Wijaya juga. Jadi menikah sama Raden Wijaya tadi ya? Aslinya. Oh, yang pertama berarti memang saya pernah membaca sejarah bahwa pendiri Mojopahit adalah Raden Wijaya. Nah, sama beliau itu berarti? Iya. Berarti awal-awal Mojopahit kalau begitu ya? Iya. Allahu Akbar. Ya memang kadang-kadang cerita yang disampaikan oleh kelompok manusia ini kadang juga tidak sama dengan kejadian aslinya. Dan Mbak Dewi yang goib menemani kan tahu persis gitu kira-kira. Saya. Terus begitu kisahnya dia ketemu sama Raden Wijaya yang kejadian menjadi permaisuri sempat. Tahu di dunia manusia nama siapa? Di dunia manusia. Oh, dunia manusia. Panggilannya itu Tuan Putri. Tuan Putri. Dedes bukan. Oh. Berarti Tuan Putri. Iya. Dari permaisuri ya? Iya. Kan itu nama asli berarti? Iya, itu nama panggilan orang desa sejak kecil. Ken itu artinya apa? Itu kan ya untuk panggilan orang daerah sana. Ken Dedes, perempuan yang cantik. Oh gitu, sempat jadi rebutan dulu ya? Iya, karena kecantikannya. Allahu Akbar, kamu juga cantik ya? Kamu ini gendut ya, biar kena, ya gendut ya. Tidak apa-apa dong, saya kan cowok. Kalau lihat cewek cantik kan nggak apa-apa toh? Iya, nggak apa-apa. Pada merah pipinya kalau digoda begitu, aduh cantiknya. Malu. Ya pakai jilbab yang penuh. Kamu di depan ya? Saya jilbaban. Ya iya enggak apa-apa. Udah kan wajar malu. Aku juga malu udah cewek, saya malu-malu kucing tapi depan malu belakang mau. Mau saja. Oke, sampai situ tadi. Jadi kisahnya adalah justru kan itu adalah merupakan permaisuri daripada pendiri Mojopahit itu ya. Iya. Oke. Tadi Mbak Dewi menceritakan setelah Kejadian nikah sama Raden Wijaya kamu naik ke atas gitu, kamu tinggalkan? Tidak, kan saya meninggal. Setelah meninggalkan saya hidupnya di Kayangan. Oh. Tapi saya mengikuti Kan Dedes kan melalui ruh. Oh, tak ulangi. Ketika proses pernikahan kayak dengan Wijaya kamu masih hidup untuk manusia? Bukan. Gimana? Setelah Kan Dedes lahir kecil, saya itu meninggal. Oh. Di Kayangan tinggal saya. Oh. Setelah Kan Dedes lahir kan ya, saya juga ikut turun dari Kayangan. Oh. Mengawal Kan Dedes. Sampai akhir hidup beliau. Iya. Subhanallah. Kalau boleh tahu itu kan masa-masa perjuangan Mojopahit ya. Beri sedikit banyak tahu tentang kisah berdirinya Mojopahit sampean. Boleh diceritakan? Iya. Boleh, silakan. Kerajaan Mojopahit kan ya pendirinya tadi Raden Wijaya. Awal mulanya Raden Wijaya itu kan ya masih salah satu keturunan tadi saya sebutkan, seorang pelabuh Angling-Terma. Angling-Terma sendiri itu kan ya masih keturunan dari orang Kayangan yang bernama Raden Arjuna. Itu nanti ada terusannya sampai ke leluhurnya panjang. Nah, mitos-mitos itu kalau di masyarakat Jawa itu kan mereka menganggap kerajaan kan banyak waktu itu, tetapi yang menguasai penuh kan ya Majapahit hingga menjadi besar. Kalau di zaman itu kerajaan-kerajaan lain itu tidak sebesar Majapahit menguasainya, tapi kecil-kecil, dan itu pun ya masih nginduk atau ngikut di dalam kerajaan Majapahit pemerintahannya. Gitu. Nah, terus ini sebagai sampean yang mendampingi, aku bilang Bu Ratu Kan Dedes lah, jadi apa suka dukanya beliau ketika mendampingi Raden Wijaya untuk membangun Mojopahit? Iya, ya yang paling sedih ya kalau saat suaminya pergi berperang. Dulu waktu awal-awal kan ya beliau Raden Wijaya itu ya menjadi panglima.
Karena waktu itu prajuritnya kan belum banyak. Itu yang menjadi dukanya. Kalau untuk sukanya ya banyak. Saat selesai perang dan mendapatkan kemenangan, pastinya ya hati seorang istri itu ya merasa nyaman, aman, senang. Tambah lagi nanti setelah itu kekuasaan kerajaannya semakin besar. Gitu. Oh, gitu. Terima kasih Pak. Terus kalau boleh tahu, jangan sebutkan kotanya ya. Awal-awal Sriwijaya itu bangun Mojopahit itu ada di Jawa ya? Ya, Barat, tengah, timur? timur. Timur sekali? Bukan. Mana kira-kira? Timur. Tidak perlu saya sebutkan. Yang paling kuat? Yang agak ke utara sedikit. Dekat sini? Ya ke sana lagi. Apa tempat yang terbayangkan ini? Iya. Oh, kurang lebih di situ aja ya, berarti ya. Berarti belum ada yang muncul itu bekasnya ya? Belum. Kalau yang muncul-muncul itu ya bagaimana? Yang namanya kerajaan besar. Itu kan yang membutuhkan tempat yang sangat besar. Oh. Ya misalnya begini saja. Kalau yang muncul itu ya, kalau untuk sekarang masih menjadi bagian yang kecilnya. Oh ya sekarang. Yang besarnya belum ada Belum. muncul. Nah, Yang berarti paling utama. kurang lebih situ aja ya. Iya. Pernah tak lewati atasnya lebih gitu ya? Iya. Sering ya? Iya. Putar-putar situ ya? Iya. Jangan senyum-senyum. Kamu Oi. ini kamu malu aku. Kenapa malu? Kalau paling cantik aja kamu itu. Kenapa? Oh, kamu sok masa cantik sih. Saya memang cantik. Tak ciwan loh. Ih, Hmm? jahat. Nah apa? Ini kembali. Oh berarti sosok Kende seperti itu. Terus ini apalagi yang mau saya menceritakan soal Bunda Kendedes? Coba ceritakan. Iya. Seorang Kendedes juga kan ya aslinya sifatnya itu lemah lembut. Tidak seperti yang disebutkan golongan manusia dalam sejarahnya. Bahwa Kendedes itu ya seorang pelebut suami orang, itu bukan begitu. Dia itu tidak ada seperti itu sifatnya. Dia sangat lemah lembut, cantik, ya dikelilingi bidadari, istimewa pokoknya. Istimewa buat Pasir Wijaya. Buat kita cuma cerita dua, memang sosok itu paling cantik. Apalagi yang bisa kami ceritakan soal beliau Kendedes yang sekarang yang ada hubungannya dengan dunia sekarang loh. Itu kan udah ratusan tahun yang lalu beliau hidup, ya kan? Nah, tapi nyatanya aroma atau tentang kisah hidupannya sangat melegenda di Jawa sampai sekarang. Yang bisa Anda ceritakan ketika beliau masih hidup dan ada korelasinya, ada hubungannya dengan zaman sekarang itu apa? Silakan ceritakan. Ya beliau juga mempunyai keturunan yang sudah tersebar sepertinya kalau untuk sekarang di Jawa, tetapi kalau di luar Jawa itu tidak ada. Terus? Ya keturunannya itu mayoritas ya di Jawa sini saja. Ya keturunannya itu yang pasti ya beliau itu mempunyai sifat yang hampir sama seperti Kendedes. Ya sifat-sifatnya sama, dari kecantikannya ya hampir mirip begitu ada. Masih banyak lah yang lainnya. Dan juga seorang Kendedes itu kan ya memang dulu menjadi penyemangat bagi seorang rajanya. Begitu. Saling melengkapi. Ya untuk manusia sekarang ya kalau memang menjadi pasangan suami istri ya harus melengkapi. Gitu. Saling melengkapi, saling menutupi kekurangan satu sama lain. Tidak saling marah-marah, itu apa itu. Gitu. Oh, itu berarti itu yang mereka sekarang bahwa sampai sekarang pun Bunda Kendedes juga punya titisan gitu ya. Punya.
Jadi saya kelaminnya pria atau wanita? Wanita, perempuan. Cantik-cantik mesti orangnya. Tadi kan saya bilang. Lemah gemulai, cantik gitu ya. Aku mau kalau ada itu. Kamu itu nggak usah. Kenapa? Kamu itu sudah punya. Punya apa? Iya kan ada itu lagi mau lagi gitu loh. Istrimu saja kamu nggak kuat kok. Walahan. Bukan, aku mau bikin konten YouTube maksudnya. Aku pikir kamu itu aneh-aneh. Aku bilang mau kan, mau lagi, mau bikin konten YouTube. Kamu itu perlu dijewer sekali gini. Maksudnya? Nggak jewer. Nah ini ayo. Nakal kamu. Kamu kan yang pengen ora-ora. Aku golek wadah dulu ketemu adamu siapa nek pengen nulung bumi ayo. Nanti ada masanya. Masih lama, nanti ku buru tua. Enggak. Nah, makanya sering kesini, cari masa di sini kalau pas pikiran. Sudah tahu yang mana. Ada di sini kan? Saya sering itu melihat dia tempat sini, tempat sana semuanya. Ayo, tunggu di mana di sininya? Ayo. Apanya? Masa di sini kan? Ini kadang saya kesini. Nek ana beli botol wae. Jangan. Lebihnya bilang begitu ya. Beli botol sih. Jangan. Tapi nggak boleh nakal, nggak boleh kurang lain. Kalau dulu kan belum dicari kayak kan banyak goda manusia kan? Ya dulu. Menggoda ya menguji. Nah ya kalau iman kuat, iman nggak kuat gimana? Ya itu kesalahan manusia. Nggak bisa itu loh. Perempuan kayak itu gampang digoda. Apa? Perempuan seperti kamu tuh baik digoda, gampang digoda. Memang cantik bentuknya, wah, itu, alah, tapi gampang digoda, betul nggak? Enggak. Alah, Kata siapa? kata saya. Kamu itu yang gampang digoda. Aku jadi mau ini saya jadi kalau bikin. Kamu mau terus mau lagi. Mau bikin konten YouTube maksudnya Mbak Dewi, gitu Gemes loh. saya sama kamu kok. Iya, berarti mau kan? Ayo kan. Panggilan istrimu. Panggilkan. Mbak. Sini loh Mbak. Sini. Ini nyuruh kamu gitu siapa? Apa diizinkan seperti itu? Diizinkan? Diizinkan saya. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Teman saya di sini juga ada. Teman satu usia? Ya masih tuaan saya. Ya aku beli yang muda tuh ngapain tua-tua? Ya Allah ya Rabbi, maafkan aku. Ya ini kan sama-sama makhluk Allah ya, ada sisi romantisnya lah gitu. Nyatanya, aku nggak menyangka bahwa yang dia izin hadir ke sini untuk cerita soal kisah itu seorang perempuan, wanita. Saya pikir ya golongan jin gitu. Aku udah menduga ternyata Anda mau hadir. Kalau begitu tak jadi, ya ini media tak jadi jilbab tadi itu. Mbak kok bisa gitu? Nah iya kan, biar tambah cantik dong. Biar komisen, dijadinya komisen gitu. Jangan nih. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Mbak Dewi istiqomah ya. Iya. Seperti amat seperti itu ya. Iya. Ini jadi jelas secara signifikan Bunda Kadides itu seperti prosesnya. Aku udah mengulang daripada aku salah yang cerita soal beliau sampean lo ya. Iya. Dan itu udah ratusan tahun beliau wafat. Itu memang secara manusia atau gimana beliau itu? Ya kalau secara manusia beliau wafat. Secara ruh kan beliau masih hidup. Dan beliau di mana sekarang ya saya tahu. Dan setelah wafat beliau kemana waktu itu? Waktu itu. Rohnya kemana? Waktu itu ke Kayangan. Setelah itu turun lagi bertugas. Bertugas. Sekarang turun lagi. Sekarang ya bertugas lagi tadi saya bilang. Ayo kalau kamu tahu di mana sekarang bertugas lagi. Nek wani takoni, ayo cerita. Untuk sekarang beliau kan dedes. Itu yang menjadi bagian istri dari beliau sang penguasa. Allah Akbar. Boleh ceritakan itu, boleh ceritakan. Boleh, tidak apa-apa. Boleh. Boleh. Kamu takut dimarah malaikat? Alhamdulillah tidak. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Aku juga Kan saya memberikan keterangan. Oh, jadi. Mungkin ya sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak. Iya, sudah. Masalah itu jangan disebut lagi. Nanti banyak iblis yang nyusup. Iya. Salah pendengaran, tidak mengada-ada gitu. Ini konten juga ya untuk hiburan, tentang pengetahuan lah. Bagi golongan manusia yang masih hidup di dunia ini, mudah-mudahan ada sebekas cahaya, sebekas sinar atau hidayah dari Allah
karena perjuangan belum selesai kan begitu. Ya, Amin. perjuangannya beliau pun ternyata juga sangat panjang dan tujuannya seperti itu, bukan semata dunia saja kan gitu. Iya. Dan itu sudah menjadi kehendak siapa, Mbak Dewi? Kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi bukan retorika buatan manusia, Mbak Dewi. Iya. Paham sampean ya? Jangan merasa hebat, sampean orang kayangan turun naik merasa hebat, jangan. Tidak. Semua itu kehendak Allah. Setiap Allah beri anugerah pada makhluknya mesti ada tanggung jawab yang dilaksanakan. Betul begitu? Betul. Seperti panjenengan yang dulu di dunia begitu wafat diizinkan hidup di kayangan, kan tidak seindah yang Anda bayangkan kan? Ada tugas yang harus dilaksanakan, begitu kan? Kalau nggak mau ya dilempar sana ikut iblis begitu. Iya, memang. Jadi jangan. Lagi banyak manusia kan kalau punya hayalan sing wah punya bisa naik sini kan mereka langsung berpikir enaknya doang. Ya mereka manusia kalau mau berpikir enak-enak ya harusnya meninggal dulu. Biar merasakan keadaan mereka nanti. Disiksa tidak. Kalau tidak disiksa mereka ditempatkan di mana kek? Di kayangan. Ya kalau bisa di surga. Ya kalau tidak bisa ya disiksa lagi, dikubur saja. Kubur saja. Biar begitu, jangan hanya berpikir enak-enak. Masa kamu iri sama saya? Saya aja nggak iri sama kamu. Mbak kan juga masih bertugas lagi toh? Iya masih. Punya tanggung jawab yang besar kan? Punya. Ikut berjuang ikut beliau begitu? Iya. Iya. Jadi anugerah yang diberikan itu mengandung juga tanggung jawab yang besar kan gitu. Ada lagi soal Dedes yang boleh Anda ceritakan? Ya saya akan meluruskan sedikit. Ya sebetulnya untuk Raden Wijaya sendiri dulu kan ya punya nama. Enggak punya nama? Punya nama. Ya kalau masyarakat dulu memanggilnya itu ya Warok. Kalau manusia taunya ya kayak Narok itu bukan seperti itu sejarahnya. Sebenarnya ya kalau manusia yang dulu kan dia punya panggilan. Panggilan ini setelah itu kan dia punya nama masing-masing. Menjadi raja, menjadi ratu gitu. Kalau Kenaro sendiri itu kan ya aslinya bukan, adanya itu Waro. Waro itu nama lain dari Prabu Wijaya. Oh gitu. Dan ceritanya bukan seperti itu ya? Bukan. Jadi saya meluruskan ya. Ini kalau nggak salah juga pernah saya buat konten bahwa maaf ini mungkin kalau sampai dikayakan bisa melihat sini. Saya pernah membuat konten soal Sang Kalijaga difitnah iblis gitu kan. Sama seperti itu ya. Masa manusia bertapa tanpa sholat ya bukan manusia lagi. Ya, nah, difitnah iblis berarti kan tahunya orang sekarang itu boleh duduk di pinggir sungai pegang tongkat itu fitnah iblis. Beliau sendiri akhirnya kan juga ibadah, tobat seperti apa yang Anda amalkan begitu ya. Sama juga berarti beliau ibu dan juga difitnah iblis ya seperti itu. Jadi nyatakan harusnya seperti yang Anda ceritakan tadi itu ya. Begitu. Terima kasih Mbak Dewi. Maaf saya usil ya. Iya, enggak apa-apa. Saya sudah tahu kan. Tahu bagaimana? Saya sering ngintip, sering melihat-lihat ke bawah. Berarti kamu nasir aku juga berarti kan? Enggak. Ya kan ngintip saya kalau mandi gitu. Bukan. Oh. Kamu kok ya mikir jorok terus. Iya enggak lah kamu bilang ngintip kayak tadi. Saya nanti siapa tahu mendapatkan jatah di sini. Amin. Begitu. Ya ngomong sama temanmu yang di situ Sudah tadi. Biar dididik kan gitu. Memang berjuang. Ya wallahu alam lah, semoga kehendak Allah. Terus ini, kalau memang sampai tinggal di Kayangan, di Jawa ini juga ada legenda soal Joko Tarub, Nawang Wulan. Sedikit aja, tolong kasih bocoran. Apa terjadi sebenarnya itu? Ya memang beliau itu ada. Ya mau lah. Malu aku nyebutnya. Kenapa malu? Ini ada yang datang. Siapa? Malaikat. Nggak boleh cerita? Nggak boleh? Iya jangan. Oh jangan. Ya udah. Terima kasih banyak Mbak Dewi. Silakan diminum dulu, dihabiskan minumannya. Apa ini apa-apa susumu? Susumu. Ya sudah saya minum. Jus.
Dari kayangan ya Allah, cantik-cantik, aromanya wangi sekali, alhamdulillah. Terima kasih banyak, mohon maaf ya kurang sopan. Jadi pada intinya kita hanya meneruskan tentang kisah Ken Dedes, dan sekarang beliau sudah bertugas lagi di bumi ini, ikut berjuang bersama Sang Hyang Nur Cah Nirwana gitu kan. Iya. Itu di alam gaibnya. Kalau berjuang di bumi ini berarti bentuk manusia nyata, berarti beliau Sang Hyang Nurwana juga bentuk manusia nyata, ada gitu ya. Terima kasih, salam buat, ada bilang siapa tadi, leluhur raksasa Jawa. Iya. Siapa itu? Kamu juga sering itu mengirimkan salam. Iya. Ya sudah. Itu salam dari apa toh? Enggak apa. Leluhur raksasa Jawa itu siapa tadi aku bilang? Ya, Ya. Sang Prabu Anglindarma. Beliau marah sama aku terus kan? Tidak. Nah, udah salam buat beliau, buat Prabu Brawijaya, buat Prabu Jayabaya juga. Silakan, mudah-mudahan manfaat istiqomah. Ya. Ya. Ada pesan lagi buat kamu di sini? Ya, tetap istiqomah, tetap semangat berjuang. Nanti kami akan mendapatkan hasil jerih payahmu. Wallahu alam, jaga Terserah Allah. Allah. Terserah maksud saya Allah. begitu. Ngomong-ngomong soal istiqomah, istiqomah nama orang loh, cantik loh orangnya itu. Kalau Maimunah boleh nggak? Kamu kok yang nambah terus? Kan ada itu Maimunah. Ada manusia namanya istiqomah. Ada memang. Ayo, aja Maimunah, boleh tambah Maimunah. Saya kasih yang jelek mau apa tidak? Ini aja canda aja, Wi. Jangan ambil hati lah. Saya sebagai perempuan juga ini. Cemburu nih, ye. Iya. Kalau dia minta itu nggak bisa tahan-tahan ya. Memang begitu. Minta apa dulu? Minta es jus. Senengane. Udah silakan kembali. Salam buat beliau di sana. Ya sudah. Ya, mohon maaf ya. Yuk. Semuanya. Ye. Teman saya. Nanti kapan-kapan saya mau kesini lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuhu. Allah. Bayangan hilang semua. Allahu. Bayangan-bayangnya hilang semua. Jangan masuk perintis. Bayang-bayangnya hilang semua. Menguap semua. Jangan terbayang-bayang. Allahu. Jangan melekat. Memorinya hilang semua. Lepakan. Allah. Alhamdulillah pemirsa, demi obrolan kami yang ingin tahu tentang soal beliau Ibunda Ken Dedes, ternyata yang hadir adalah dari kayangan. Itu ceritanya, perjalanan hidup manusia sudah digariskan oleh Allah, dan Allah yang mengendaki. Selalu kita tanamkan bahwa apabila Allah mengendaki pasti akan terjadi. Demikian apabila ini kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya karena kehakikian dari Allah. Apabila kesalahan itu karena kebodohan kami dan nafsu kami di sini. Mohon maafkan kami apabila ada kesalahan, salah kata, salah ucap, atau salah pembawaan, atau salah pengertian. Mudah bermanfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.